Terus ada teman-teman yang sukses nggak? Maksudnya sebelumnya udah jenengan dampingi, kemudian mereka menikah, kemudian sekarang suksesnya rumah tangganya bagi. Ada banyak. Kalau misalnya teman-teman yang sukses dengan pernikahannya banyak gitu. Cuman ya tadi kita sebenarnya tidak melarang yang namanya pacaran kalau misalnya kita sendiri gitu ya. Tapi kita selalu ingatkan bahwasannya kita pacarannya gimana dulu? Iya, tapi selalu kita ingatkan supaya kita tidak melakukan pacaran yang beresiko gitu. Kalau misalnya melakukan pacaran beresiko tuh ya rugi sendiri gitu. Nah, ada beberapa teman-teman yang kita dampingi gitu. Pacaran yang beresiko itu pacaran sambil jualan narkoba, itu nggak boleh. Benar. Ya, melakukan seks bebas atau ketika pacaran kan nggak boleh gitu ya. Terus ada beberapa teman-teman yang kita dampingi, akhirnya mereka yang awalnya punya keinginan nikah muda gitu ya, ketika tahu informasi dari kita tuh, oh iya dah ditunda dulu gitu. Ternyata aku belum sesiap itu loh untuk menjadi seorang ibu, aku belum sesiap itu loh untuk menjadi seorang orang tua gitu ya. Dan ternyata mereka open gitu dengan kita gitu. Ternyata mereka juga punya, akhirnya ketika kita sentil gitu ya, mereka sama pemahamannya tentang kita. Cuman mereka dulu kurang literasi mungkin, kemudian kurang edukasinya gitu dengan teman-teman sebayanya gitu. Iya, jadi itu yang membuat mereka akhirnya oh iya ternyata benar ya apa yang dikatakan teman-teman PIKR gitu. Ternyata benar ya apa yang dikatakan orang-orang di PLKB gitu. Nah, disitulah itu adalah sebenarnya kunci sukses kita. Ketika mereka sudah tahu dan menyadari, itu adalah kunci sukses dari kami, begitu ya Bu? Karena kita dua ya goalsnya, menjadikan mereka tahu dan menjadikan mereka menyadari. Hanya dua itu saja. Itu. Gitu. Tahu mungkin bisa ya. Iya, kalau menyadarkan itu yang susah gitu. Tapi ketika hal itu sudah tercapai gitu ya, dan impact-nya adalah orang tersebut akan menyalurkan kesadarannya dia itu ke orang lain. Nah, itu yang memudahkan pergerakan kita juga gitu. Jadi intinya ketika kita bisa bareng-bareng mencegah pernikahan usia muda, kemungkinan untuk menghapuskan stunting itu terbuka lebar. Iya, akan semakin seluas. Intinya gitu. Orang kadang-kadang anemia aja nggak ngerti dia lagi. Nah, benar. Itu kalau dari calon pengantin. Iya. Nah, sementara ada nih. Ini cerita di negara Konoha ya. Konoha lagi. Ada nih. Anaknya ini sepasang calon pengantin ini sebenarnya pasrah-pasrah aja mau dinikahin sekarang, besok, lusa atau tahun depan. Yang ngebut orang tuanya, ada pihak mertua sama pihak orang tua. Udah ngebut, udah nyeting tanggal apa acara segala macam. Itu gimana? Nah, kalau misalnya seperti itu gitu ya, kembali lagi kalau misalnya kayak gitu kan keputusan dari kita, nggak memaksakan keputusan kita atas keluarga tersebut. Yang kita bisa lakukan adalah ya pencegahan preventif gitu. Berarti Bu Dina yang harus turun. Iya. Karena kalau misalnya Bu Dina, iya. Rananya udah beda. Punya kader-kader. Bahasanya ya, beda, pengertiannya beda. Iya, benar. Kami ada kader. Ada kelompok yang namanya Bina Keluarga Remaja. Jadi kalau adik Faradila ini remajanya yang digandeng, kalau kami orang tuanya dikasih pemahaman tentang pendidikan tersebut, biar mereka sadar, biar mereka tahu betapa pentingnya untuk bahkan kadang-kadang menikah. Belum siap aja dipaksain. Betul, ya. Karena memang orang-orang di desa itu belum punya pendidikan ke hal tersebut, belum tahu apa itu stunting, dampaknya apa nanti kepada mereka, ya kan? Seandainya kita sudah sampaikan, mereka masih maksa, ada lagi yang turun. Nanti dari pihak kecamatan, kita tidak bekerja sendiri, Mas. Banyak yang kita gandeng. Banyak pihak, Bu ya? Iya, dari Dinas Kesehatan. Oke. Ya, kalau Dinas Kesehatan pasti, Bu ya? Iya. Kesehatan pasti itu terkait dengan anemia dan segala macam. Iya. KUA juga.
Mereka juga tidak lantas memberikan izin menikah kalau seandainya usianya masih belum siap. Ya, masih ada izin lagi ke kecamatan karena ketua tim pemberantasan stunting ini di kecamatan itu Bapak Camat. Jadi harus ada izin. Setidaknya prosesnya masih panjang. Aturan berlipat gitu ya, proses berlipat ya, biar mikir lagi. Tapi ini Bu. Tapi masih banyak juga. Ketika ada seperti itu, kemudian ada fenomena baru nih, kawin siri. Banyak. Ketika nikah secara negara, dianggap dipersulit, dianggap dipersulit. Akhirnya ke kawin siri. Sudah cari kiai sudah. Simple ya kan, cari kiai halalan thayyibah gitu udah selesai gitu. Yang penting ini mempelainya berdua ini mau. Jadi ketika mempelainya berdua ini tidak mau, ya kiainya nggak mungkin bakal nikahkan gitu kan, karena ada syarat dan rukunnya seperti itu. Fenomena seperti itu gimana? Tetap kita gandeng, tetap kita dekati. Karena kalau seandainya mereka sudah menikah, tetap kami berikan edukasi tentang kesiapan mental, kesiapan reproduksi untuk mereka hamil, ya kan? Tetap. Atau jadi bisa tidak jadi serta-merta kami lepaskan yang mereka menikah, tetap ada. Tetap ya. Karena meskipun kawin siri statusnya itu sudah keluarga. Iya, mereka tetap membutuhkan pendampingan dari kami. Ini melahirkan. Ya. Stunting semua. Masa mau jadi negeri kurcaci gitu. Di desa juga kita punya kader-kader untuk melakukan pendampingan, melakukan KIE. Ada yang namanya tim pendamping walaupun dengan keluarga. penolakan. Ya, resiko pekerjaan ya, Bu. Resiko.